Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zoida Fitria, NIM U 2018-2035. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dari makalah kami tentang menelusuri sekilas jejak para ulama Nusantara pada abad ke-18 sampai 20. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada tanggal 19 Maret 1710 Masehi. Beliau dilahirkan dengan kedua orang tuanya yang bernama Siti Aminah dan bapaknya bernama Abdullah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini merupakan keturunan dari Alawiyin yang melalui jalur Sultan Abdul Rashid. Beliau juga merupakan keturunan dari Rasulullah dan beliau meninggal pada tanggal 13 Oktober 1812 dan dimakamkan di Astambul, Kabupaten Banjar. Selanjutnya yaitu bagaimana peran sosial dan pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dikenal dengan kecerdasannya semenjak kecil dan beliau mempunyai bakat keahlian di bidang seni seperti melukis, menulis, serta menggambar. Orang-orang yang melihat keahliannya atau hasil karyanya ini sangat kagum. Dan salah satunya yaitu Sultan Tauhilah. Sehingga pada saat umur 7 tahun, Sultan Tauhilah ini memberikan kesempatan belajar dan mengembangkan keahliannya serta belajar tentang agama di istananya. Setelah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini berusia 30 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini menikah dengan seorang putri yang bernama Tuan Bajut. Ketika sang istri hamil besar, terlintas di benak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini untuk menimba ilmu di kota Mekah. Ketika sang istri meridhoi, maka berangkatlah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini untuk menimba ilmu. Di sana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini belajar tentang tasawuf dan berguru kepada Syekh Athaillah, dan di bawah bimbingannya lah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini melakukan suluk dan juga khalwat sehingga mendapat ijazah darinya dan berkedudukan sebagai khalifah. Selama 30 tahun beliau menimba ilmu di sana berkat ketekunannya dalam menimba ilmu. Setelah itu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pulang ke kampung halamannya untuk melanjutkan misi dakwahnya. Selama di kampung halamannya, beliau membuka perkampungan baru, membuat irigasi dan juga membentuk mahkamah syariah dan juga melakukan dakwah pada masyarakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini mempunyai 11 karya kitab tulis dan salah satu karyanya yaitu bernama Kitab Sabilal Muhtadin, dan kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih. Sehingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenal atau dijuluki sebagai ulama yang ahli dalam ilmu fikih. Nawawi Al-Bantani, namanya adalah Muhammad bin Umar bin Arabi bin Ali. Dalam satu kitab dari Mesir terkenal dengan nama Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dilahirkan pada tahun 1230 Hijrah di Kampung Tanarah Serang, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Banten, Jawa Barat, Indonesia. Syekh Nawawi wafat ketika berusia 84 tahun, yaitu pada tanggal 24 Syawal 1314 Hijriah, di tempat tinggalnya yang terakhir di Si'ib Ali Mekah. Di sanalah Syekh Nawawi dikebumikan, yaitu perkuburan Ma'la, berdekatan dengan kuburan Ibnu Hajar dan Asma binti Abu Bakar. Ayah Syekh Nawawi bernama Kyai Haji Umar bin Arabi yang merupakan ulama, sedangkan ibunya bernamanya Subaidah yang merupakan seorang wanita solehah. Dilihat dari silsilahnya, beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yaitu putra Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama yang bernama Pangeran Surya Rasa Tajul Arsi. Peran sosial dan pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani, kiprah dan juga peran sosial beliau terbukti dari kehidupan intelektual semasa di Mekah selama berada di Jawa dan sangat ingin tinggal di Mekah. Beliau termasuk ulama yang giat memberikan pengajaran agama. Beliau merupakan ulama yang ikut berperan seperti dalam pendidikan dan dakwah Islam. Saat berada di puncak karirnya, ia menjadi seorang guru besar di Masjidil Haram dan memiliki 200 santri. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tidak hanya mahir dalam satu bidang ilmu saja, melainkan banyak ilmu agama yang beliau kuasai, seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tata bahasa atau ilmu Al-Quran, tafsir,
sampai beliau menerbitkan kitab tafsir yang dikenal dengan Tafsir Murrah Labid atau Tafsir Munir atau Tafsir An-Nawawi. Kebanyakan murid-murid Syekh Nawawi menjadi ulama dan pemimpin umat, antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Kiai Khalil dari Bangkalan, Madura, Kiai Raden Asnawi dari Kudus, Jawa Tengah, Kiai Tubagus Muhammad Asnawi dari Labuan, dan banyak lagi Difai. Kiai Ahmad Difai bin Muhammad marhum dilahirkan pada tanggal 9 Muharram 1200 di Desa Tempura, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Muhammad marhum bin Suja Wijaya dan ibunya bernama Siti Roma. Pada tahun 1816 ketika usianya 30 tahun, beliau pergi ke Mekah. Ahmad Difai bermukim di Mekah selama 20 tahun sambil menuntut ilmu di sana. Beliau juga belajar kepada Syekh Faqih Muhammad bin Abdul Al-Aziz. Setelah itu beliau pergi ke Mesir selama 12 tahun yang menghabiskan waktunya untuk mendalami kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Gerakan Rifaiyah. Kiai Haji Ahmad Rifai membuat suatu komunitas bersama santri-santrinya diberi nama Rifaiyah, yang pastinya pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Rifaiyah. Sejarah munculnya jamaah ini bermula pada kembalinya Kiai Haji Ahmad Rifai selepas dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu di Mekah dan Mesir antara tahun 1818 Hijriah sampai 1841 Hijriah. Gerakan keagamaan ini lahir dari kesadaran Kiai Ahmad Rifai terhadap sinkretisme dan akulturasi kebudayaan Islam. Modernor. Gerakan modern Islam di Indonesia pada umumnya bermula pada abad ke-20 seperti Syarikat Islam 1912, Muhammadiyah 1912, Perserikatan Ulama 1917, dan Persatuan Islam 1920. Bertolak belakang dengan pendapat dalil Nur menurut Shodiq Abdullah bahwa gerakan-gerakan modern Islam pada abad 19 dinamakan sebagai masa hamil bagi lahirnya sebuah gerakan, baik berupa gerakan pemikiran, gerakan pemulaan, anjuran dari perorangan maupun kelompok masyarakat. Sedangkan jumlah santri Kiai Ahmad Rifai itu berjumlah 41 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya 6 orang yang bisa dilacak. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan yang kedua yakni Sayyid Usman. Langsung saja yang pertama yakni tentang siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ulama ini dari Minangkabau. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 6 Zulhijjah 1276 Hijriah bertepatan pada tahun 1860 Masehi. Beliau wafat di kota Mekah pada hari Senin tanggal 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah. Kurang lebih beliau berkiprah selama 56 tahun. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di sini mengenyam pendidikan formal, pendidikan dasar, salah satunya yakni tentang hafidz Quran, menghafal Quran, di mana beliau mendapatkan pendidikan ini dari ayahnya yang bernama Syekh Abdul Latif. Pada tahun 1287 beliau melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah bersama dengan ayahnya, juga diikuti oleh rombongan kakek dan pamannya. Kakeknya di sini bernama Syekh Abdullah dan pamannya bernama Abdul Ghani, di mana beliau merupakan orang terkaya di lingkungan kampungnya. Setelah melaksanakan ibadah haji, beliau tidak mengikuti rombongannya untuk pulang ke Indonesia, tetapi beliau tetap bermukim menetap di Mekah selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Beliau pulang ke Indonesia dikarenakan permintaan oleh ibunya, dan tidak lama di Indonesia, selang 2 tahun beliau kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan pembelajarannya, memperdalam ilmu agamanya di kota Mekah dan di kota Hadratul Maut. Yang kedua yakni biografi tentang Sayyid Usman. Sayyid Usman di sini merupakan salah satu tokoh terbesar di Indonesia, di mana beliau dilahirkan pada tahun 1238 Hijriah atau 1822 Masehi, bertepatan pada tanggal 17 Rabiul Awal di kota Pekojan di Betawi.
Beliau merupakan ulama besar, di mana murid-muridnya merupakan pendiri dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.